Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Ya kan? Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Ya, Abi Habib. Kalau Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi, Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik. Apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem. Katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini, karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Masjid Al-Bisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari Quraisy Shihab, yang mana Quraisy Shihab menanggapi tentang para habaib yang lagi rame ini, yang lagi dibatalkan oleh Kiai Haji Imad, dan ada tanggapan dari Mahfud MD. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Lagi ramai soal Habib. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini, atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Nah, sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, Ratu-Ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah, Ahlal Bait, ada istilah Al-Qurba, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari
laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah, karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada. Di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu shalih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara, yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Ribet-ribet itu. Karena ya yang pertama ya garis keturunan itu ada. Ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini, tapi kesatria itu yang berkata ini saya yang melakukan itu. Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah tamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, Bi? Bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Nana ingat Ami Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi, ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Innaka tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa.
Itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Apakah memang ada spesifik ayat Al-Quran yang menyebut kita harus mencintai garis keturunan Nabi? Iya. Nabi berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah." Saya tidak minta upah dari kalian dari apa yang saya lakukan selama ini, kecuali apa? Cintai keluargaku. Apakah karena berangkat dari ayat itu, Bi? Bagaimana kemudian? Dari sekian banyak ayat, Sayyidina Umar berkata, saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluargaku. Karena itulah tanda terima kasih kita. Tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek dan sebagainya, sehingga ini ada keistimewaannya, ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang, termasuk di Indonesia ini, ada garis keturunannya dan itu terpelihara Sampai sekarang, Bi? sampai sekarang terpelihara. Ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Jadi tapi konsekuensinya apa, sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut, karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang, tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Ya kan? Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Kamu Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi
citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Ya. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Kan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib Tidak, gitu Pak. wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuhkan oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok kalau diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Quraisy Shihab menanggapi tentang polemik nasabah Alawi ini.
menurut Quraisy Shihab, yang dikatakan Habib itu orang yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa Quraisy Shihab tidak mau dipanggil Habib? Karena Quraisy Shihab saya tidak bisa mencintai, karena katanya ya dalam penelusuran yang diwawancarai oleh anaknya sendiri yaitu Najwa Shihab. Jadi seorang Habib ini harus bisa mencontoh kakeknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Mahfud MD juga menanggapi tentang ramainya polemik nasab. Jadi Mahfud MD itu juga menanggapi, karena setiap malam setiap mau tidur Mahfud MD selalu nonton YouTube yang rame itu Kaimat sama Gus Abbas juga berbicara atau membahas tentang masalah nasab ini. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.